sini saya akan menjelaskan peran keluarga dalam pendidikan agama di era globalisasi. Peran keluarga dalam pendidikan agama di era globalisasi sangat penting. Karena apa? Karena keluarga merupakan unit sosial pertama dan utama dalam proses pembelajaran dan penanaman nilai-nilai agama. Di sini ada beberapa peran yang dapat dilakukan oleh keluarga dalam pendidikan agama Islam dalam konteks globalisasi. Yang pertama, itu ada pendidikan awal tentang agama. Ya, di sini tuh mencakup kayak keluarga bertanggung jawab atas pendidikan awal anak-anak mengenai ajaran agama Islam. Ini mencakup pengenalan kepada dasar-dasar Islam seperti rukun iman, rukun Islam, dan praktik ibadah sehari-hari. Pendidikan ini sangat penting untuk membentuk fondasi spiritual yang kuat sebelum anak-anak terpapar oleh budaya dan informasi dari luar. Yang kedua itu menjadi teladan yang baik, di mana orang tua berperan sebagai contoh dalam praktik agama, keteladanan dalam menjalankan ibadah dan perilaku baik agar mempengaruhi sikap anak terhadap agama. Di era globalisasi, di mana nilai-nilai dan norma-norma dapat bervariasi. Contoh nyata dari norma-norma dapat bervariasi itu kayak orang tua dalam menerapkan ajaran Islam sangat berpengaruh. Yang ketiga itu diskusi terbuka tentang isu-isu terkait globalisasi, yang dimana hal ini tuh kayak keluarga dapat menjelaskan, dapat menjadikan suasana terbuat untuk mendiskusikan isu-isu yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pengaruh globalisasi terhadap kehidupan beragama dengan mendiskusikan kehidupan beragama gitu, pengalaman dan tantangan yang dihadapi keluarga. Ya, seperti itulah ya. Nah, yang keempat itu penyaringan informasi. Penyaringan informasi di era digital, anak-anak itu seringkali terpapar oleh berbagai informasi dari internet dan media sosial. Keluarga perlu berperan aktif dalam menyaring informasi yang sampai kepada anak-anak itu. Ini tuh termasuk kayak memberikan pemahaman tentang apa yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang tidak, serta membekali mereka dengan keterampilan berpikir kritis. Yang kelima itu aktivitas keagamaan bersama. Contohnya nih kayak melakukan aktivitas keagamaan bersama-sama seperti salat berjamaah, membaca Al-Quran, dan menghadiri pengajian dapat memperkuat keluarga sekaligus menanamkan nilai-nilai agama. Nah, kegiatan ini itu membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual anak gitu. Yang keenam itu memberikan pengertian tentang toleransi dan keragaman ya. Di sini itu seperti keluarga dapat mengajarkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama dan budaya. Ini sangat penting dapat konteks globalisasi yang membawa berbagai macam tradisi dan kepercayaan. Dengan penanaman nilai ini, anak-anak diharapkan dapat berinteraksi dengan baik dan dengan masyarakat yang multikultural gitu. Yang ketujuh itu menggunakan teknologi secara positif. Kayak biasanya kan sekarang itu biasanya tuh HP itu digunain kayak ya buat aneh-aneh gitu kan. Nah, ini jangan, kalau sampai anak-anak terjerumus ke hal-hal yang seperti itu, ya akan hancur hidup dia nanti gitu.
Nah, di sini tuh kayak keluarga dapat memanfaatkan teknologi untuk pendidikan agama dengan mendengarkan ceramah, kayak pendidikan agama, kayak gitu-gitu, mengikuti kelas online atau mengakses sumber belajar yang berhubungan dengan Islam. Dengan cara ini, keluarga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendalami agama tanpa kehilangan esensi ajarannya gitu. Yang kedelapan itu membina hubungan dengan komunitas keagamaan. Nah, di sini tuh kayak keluarga dapat membangun hubungan dengan komunitas keagamaan seperti masjid atau organisasi Islam setempat. Tuh. Ini tuh kayak memberikan dukungan sosial dan kesempatan bagi anak-anak untuk berinteraksi dengan sesama teman sebaya yang memiliki nilai-nilai yang sama serta memperluas wawasan mereka terhadap praktik agama yang lebih luas gitu. Nah, udah cukup sampai 8 ya. Jadi saya akan menjelaskan kesimpulannya. Keluarga itu kan ya sangat penting kan ya perannya, apalagi sebuah orang tua gitu terhadap anak-anaknya itu sangat penting banget gitu ya. Dan itu keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan agama Islam di era globalisasi dengan menjadi contoh yang baik. Orang tua itu menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Dengan menjadi contoh yang baik itu mendukung pendidikan agama yang dianut anak-anaknya, ya pendidikan agama yang lurus lah ya intinya, yang ada dalil-dalilnya, ada sumber-sumbernya, ya seperti itu, dan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan spiritual. Keluarga dapat membantu anak-anak menavigasi tantangan dan peluang yang ada di tengah arus globalisasi. Ini tuh memungkinkan anak-anak untuk tumbuh menjadi individu yang beriman, bertanggung jawab, dan mampu beradaptasi dengan baik dalam masyarakat yang beragama. Baik, sekian. Dadah.